Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Al-Fadila dengan NPM 23520111164 ingin mengerjakan ujian akhir semester pemerintahan daerah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada urgensi peraturan daerah tersebut bagi pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi di daerah tersebut. Yang pertama yaitu urgensi peraturan daerah bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan dan desentralisasi. Peraturan daerah Provinsi Lampung nomor 17 tahun 2024 memiliki urgensi yang sangat tinggi dalam konteks pelaksanaan perencanaan pembangunan dan desentralisasi di Provinsi Lampung. Selanjutnya yaitu urgensi pertama terletak pada kebutuhan akan kepastian hukum dalam perencanaan pembangunan jangka panjang. Tanpa adanya payung hukum yang kuat dalam bentuk pembangunan jangka panjang, perencanaan pembangunan jangka panjang. Selanjutnya, tanpa adanya payung yang kuat, payung hukum yang kuat dalam bentuk peraturan daerah, pelaksanaan RPJPD 2025-2045 akan menghadapi kendala legitimasi serta koordinasi antar instansi. Berikutnya, dalam konteks desentralisasinya, yaitu Perda ini menjadi instrumen vital yang memungkinkan pemerintahan provinsi Lampung untuk menjalankan otonomi daerah secara efektif dan maksimal. Desentralisasi juga memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sendiri. Akan tetapi kewenangan tersebut itu harus melalui regulasi yang pasti atau jelas. Selanjutnya, RPJPD itu yang dituangkan dalam Perda memberikan arah untuk pembangunan yang terstruktur serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Selanjutnya, urgensi selanjutnya berkaitan dengan koordinasi pembangunan lintas sektor serta lintas wilayah Provinsi Lampung, yang itu sebagai daerah yang memiliki karakteristik geografis yang beragam. Selanjutnya, dimulai dari wilayah pesisir barat hingga wilayah pesisir hingga pegunungan. Pembangunan memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi melalui Perda RPJPD ini. Semua stakeholder pembangunan, baik pemerintah, swasta maupun masyarakat, memiliki rujukan dan andil yang sama dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama periode 20 tahun ke depan. Selanjutnya, yang kedua itu ada mengapa peraturan daerah tersebut diperlukan bagi daerah, yaitu kenapa karena dalam perlunya yaitu untuk
Secara filosofisnya, Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2024 ini mencerminkan nilai-nilai Pancasila dalam pembangunan daerah. Selanjutnya itu nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bisa diwujudkan melalui perencanaan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Selanjutnya itu filosofi pembangunan yang terkandung dalam perda ini bisa juga mengakomodasi nilai-nilai kearifan lokal Lampung. Terdapat beberapa konsepnya, yaitu seperti konsep yang ada di budaya Lampung, yaitu ada namanya Piil Pesenggiri yang menekankan pada harga diri serta kehormatan dan kebersamaan dalam pembangunan. Peraturan daerah ini juga mencerminkan filosofi pembangunan berkelanjutan yang menekankan tidak hanya untuk fokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi memperhatikan juga kepada aspek sosial dan lingkungan. Visi perkembangan jangka panjang ini sejalan dengan cita-cita bangsa Indonesia, yaitu untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya yaitu ada tinjauan sosiologis. Dari perspektif sosiologis, peraturan daerah ini berlandas RPJPD dari kebutuhan masyarakat Lampung dengan pembangunan yang terencana dan berkelanjutan. Kondisi sosial yang masyarakat Lampung yang heterogen dengan berbagai suku dan budaya memerlukan pendekatan serta pembangunan yang inklusif. Peraturan daerah ini juga merespon dinamika sosial masyarakat, termasuk urbanisasi, pertumbuhan penduduk, dan perubahan pola kehidupan bermasyarakat. Dari aspek sosiologis juga tercermin dalam proses penyusunan RPJPD, yaitu yang bisa melibatkan partisipasi masyarakat melalui berbagai forum konsultasi publik, yang hal ini menunjukkan bahwa peraturan daerah ini bukan hanya produk teknokratis, tetapi juga hasil dari aspirasi dan kebutuhan masyarakat Lampung yang nyata. Nah, selanjutnya perda ini juga mengakomodasi berbagai kepentingan sosial, mulai dari kelompok marginasi hingga sektor usaha, serta dalam kerangka pembangunan yang berkeadilan. Tinjauan yuridis, Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2024 ini memiliki landasan hukum yang kuat dalam hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia. Peraturan daerah ini disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor Tahun 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang dimana mengamanatkan setiap daerah untuk menyusun RPJPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan yang berjangka panjang. Ya, dari aspek yuridis, peraturan ini juga berfungsi sebagai payung hukum bagi penyusun dokumen RPJMD dan RKPD. Keberadaan perda RPJPD ini memberikan kepastian hukum bagi pelaksana program-program pembangunan, di mana hal ini berguna menjadi dasar bagi penyusunan anggaran daerah. Yang peraturan daerah ini juga mengintegrasikan berbagai peraturan sektoral yang ada, sehingga tercipta sinkronisasi atau penyelarasan dalam pelaksanaan pembangunan. Selanjutnya yaitu yang ketiga, ada aturan apa dari peraturan daerah tersebut yang mendukung kemajuan dan kesejahteraan daerah, yaitu ada di terdapat pada aturan yang mendukung itu bisa dimulai dari
Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2024 yang memaknai atau mengandung berbagai aturan strategis yang mendukung kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Provinsi Lampung. Salah satu aturan yaitu bersifat fundamental adalah penetapan visi pembangunan jangka panjang, yang dimana menekankan pada pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan. Visi ini menjadi guidance bagi semua stakeholder dalam melaksanakan pembangunan selama periode 2025 sampai 2045. Ya, aturan ini terkait pengembangan sektor unggulan daerah menjadi salah satu kekuatan utama peraturan daerah ini. Lampung itu juga memiliki potensi besar dalam sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan pariwisata. Melalui Perda RPJPD ini, pengembangan sektor-sektor unggulan tersebut dialihkan secara sistematis dengan mempertimbangkan daya dukung, lingkungan, dan kebutuhan pasar. Selanjutnya, aturan yang mengenai pengembangan ini fokus mengenai pembangunan infrastruktur ini menjadi fokus penting dalam peraturan daerah. Pembangunan infrastruktur selanjutnya terdapat transportasi, telekomunikasi, dan konektivitas antar wilayah, dan meningkatkan daya saing antar daerah. Hal ini bisa menjadi sangat penting. Kenapa? Ya, mengingat posisi di Bandar Lampung ini, Provinsi Lampung ini sebagai pintu gerbang Sumatera dan dekatnya dengan ibu kota Nusantara. Selain itu, ada aspek pengembangan sumber daya manusia juga mendapat perhatian khusus dalam peraturan daerah ini. Aturan ini yaitu terkait peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat. Diarahkan untuk menciptakan generasi kompetitif dan siap menghadapi tantangan global. Selanjutnya itu ada program-programnya yaitu dibagi jadi pelatihan vokasi dan pengembangan kewirausahaan menjadi prioritas untuk mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang terakhir, yang keempat, itu ada jelaskan mengapa daerah lain itu perlu membuat perda yang sama. Kenapa? Ya, bisa kita tahu dari contohnya Provinsi Lampung. Keberhasilan Provinsi Lampung itu dalam menyusun peraturan daerah RPJPD untuk tahun 2025 sampai 2045 memberikan pelajaran yang sangat berharga. Kenapa? Ya, berharga untuk daerah lain, yaitu kenapa? Pertama, di setiap daerah memerlukan visi pembangunan yang jangka panjang dan serta jelas dan terukur untuk pembangunannya. Tanpa adanya perencanaan jangka panjang yang dituangkan dalam peraturan daerah, itu pembangunan daerah akan berjalan tanpa arah yang jelas dan berpotensi tidak berkelanjutan. Selanjutnya, daerah lain juga perlu membuat perda serupa karena dinamika pembangunan nasional yang semakin kompleks serta membutuhkan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan antar daerah biar sama. Dengan adanya RPJPD itu yang dituangkan dalam peraturan daerah, setiap daerah itu bisa berkontribusi secara optimal untuk pencapaian tujuan pembangunan nasional sesuai dengan potensi dan karakteristik daerah masing-masing. Selanjutnya, yaitu ada aspek kepastian hukum juga bisa menjadi alasan penting mengapa daerah lain perlu membuat perda yang sama, peraturan daerah yang serupa gitu. Investor dan pelaku pembangunan membutuhkan kepastian untuk berinvestasi dan berpartisipasi dalam pengembangan daerah yang dilakukan daerah tersebut. Selanjutnya, Perda RPJPD ini juga bisa untuk menjadikan jaminan bagi
bagi setiap yang memberikan jaminan untuk kontinuitas ya kebijakan pembangunan yang tidak mudah berubah karena pergantian pimpinan daerah. Selanjutnya, dari perspektif akuntabilitas publik, yaitu akuntabilitas publik itu Perda RPJPD ini memungkinkan masyarakat untuk mengawasi juga serta mengevaluasi kinerja pemerintah. Dapat demikian, dalam untuk melaksanakan pembangunannya dengan adanya target-target yang jelas, terukur, serta masyarakat juga dapat menilai apakah pemerintah daerah tersebut telah berhasil mencapai tujuan pembangunan yang ditetapkan terakhir. Kemudian dalam arus dan atau era globalisasi dan persaingan antar daerah yang semakin ketat, setiap daerah juga tuh perlu untuk memiliki strategi pembangunan jangka panjang yang kompetitif. Serta Perda RPJPD ini memungkinkan daerah itu bisa melakukan positioning yang tepat dalam peta pembangunan nasional dan regionalnya. Selanjutnya, itu bisa memungkinkan dan bisa memanfaatkan peluang-peluang pembangunan secara optimal. Hanya itu yang bisa saya jelaskan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.